الضالين آمين. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin, Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita masih bab 17. Bab 17 hadis nomor 9. Nah, bab 17 hadis nomor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharaini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tawi sedekah iku syai'un 'azimun, suwiji-wiji kang agung. Qala hadawu sapa Kanjeng Nabi ha ing sedekah syai'un 'azimun salasan kaping 3. Hadisnya pendek ini. Rasulullah mengatakan as-shadaqatu syai'un 'azimun, sedekah itu sesuatu yang agung. Bukan besar tapi agung. Beda ya. Jadi kabirun sama 'azimun itu berbeda. Jadi besar itu ya besar, agung ya agung, ya sapa sing gak aru nek ngono ya. Ya besar itu sesuatu yang apa ya, kuantiti, ngoten nggih. Sesuatu yang besar. Agung itu tidak hanya sesuatu yang besar tapi sesuatu yang ada unsur kemuliaan di dalamnya. Ya. Orang besar sama orang agung itu kan berbeda, ya, itu perbedaannya. Sedekah itu sesuatu yang agung, berarti sesuatu yang luar biasa. Saya terangkan di hadis-hadis yang awal. Coba panjenengan kalau mengamati, sedekah itu tolak balak, sedekah itu menambah rizki kita, sedekah itu bisa untuk obat. Loh, banyak ini. Dan nanti akan diterangkan lagi itu. Bahkan dalam Al-Quran disebut lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Menggunakan istiqbal, yang pernah belajar tata bahasa Arab mesti paham itu. Tidak menggunakan la tapi menggunakan lan. Istiqbal, nahyun wastiqbalun. Tidak akan pernah. Loh, gitu. Bukan tidak tapi tidak akan pernah. Berarti selamanya. Lan tanalul birra, tidak akan pernah mendapatkan atau tercapai kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian memberikan apa-apa yang kalian sukai. Apa-apa yang kita sukai. Jenengan sing disenengi napa kira-kira? Wis jelas duit lah ngono lah, wis gampang nggih. Heeh. Jelas apa? Duit. Maka berikan itu. Karena itu akan mendapatkan sesuatu yang baik bagi kita. Tidak hanya bersifat zahir tetapi juga bersifat batin. Jadi sedekah itu tidak hanya menambah kebaikan lahiriah tapi juga batiniah. Albirra, makna albir itu artinya kebaikan. Umum sifatnya, lahir dan batin. Kebaikan batin itu apa? Muncul jiwa sabar, jiwa ikhlas, jiwa qanaah, jiwa tahammul, jiwa tawadhu, ridho, dan lain sebagainya. Dengan memberikan sesuatu yang kita senangi itu, Allah akan menanamkan benih-benih sifat kebaikan dalam diri kita. Dan itu sangat mahal sekali. Sangat mahal sekali. Jadi kula jenengan ini dadi wong apik tidak terukur sudah. Tidak terukur. Nah, ini sedekah itu syai'un 'azimun, sesuatu yang besar. Kemarin di awal sudah saya terangkan nih, kita harus tahu itu zakat perbedaannya. Zakat, infak, sedekah, jariyah. Karena salah penempatannya kita menjadi salah pula itu. Panjenengan kok jadi amil, apa amil itu? Amil itu apa amil itu?
Amil sama panitia. Amil sama panitia itu beda ya. Beda. Ya. Panjenengan kok dadi amil harus tahu itu. Karena posnya sendiri-sendiri. Jadi nek ana wong titip amanah pada jenengan berupa sesuatu, itu harus jelas akadnya. Ini apa ini? Zakat peruntukannya tertentu. Gitu. Sedekah sifatnya lebih am. Jariyah, maka Anda sebagai amil harus menggunakan jariyah itu untuk sesuatu yang bersifat mengalir. Kalau tidak berarti tidak amanah panjenengan. Kan begitu kan? Pahalanya mengalir, gitu maksudnya. Jadi gunakan amanah orang itu sesuai dengan akadnya. Kan begitu saya terangkan kemarin ini. Nah, sudah. Baik. Kita kembali lagi. Syai'un azimun, sesuatu yang agung, luar biasa sedekah. Saya tambahkan sedikit keterangan. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis Rasulullah menyampaikan, as-sadaqatu idza kharajat min yati sahibiha takallamat bi khamsi kalimatin. Sedekah itu ketika keluar dari tangan orang yang memberikan, maka sedekah itu akan berkata-kata. Sing jenengan sedekah niku terus ngomong dengan 5 perkataan. Panjenengan sedekah duit iki ngomong. Panjenengan sedekah panganan ini ngomong. Apapun jenengan sedekah itu akan berbicara. 5 yang dibicarakan. Yang pertama, sedekah itu akan mengatakan kuntu shaghiratan fakabartani. Aku ini adalah sesuatu yang kecil, kemudian engkau jadikan aku sesuatu yang besar. Sesuatu yang asalnya aku ini tidak mempunyai nilai, tidak berharga, tapi karena kau sedekahkan maka aku menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang mempunyai nilai di hadapan Allah. Karena harta yang kita simpan, manakala kita menimbun harta, itu bukan sesuatu yang tidak hanya tidak bernilai, tapi sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Kan begitu kan? Alhaakumut takasur dan lain sebagainya itu ayatnya, kan begitu kan? Jadi kalau kita sibuk menimbun harta, sebenarnya itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Tidak hanya tidak bernilai, tetapi tidak disukai oleh Allah. Lah manakala kita keluarkan, kita sedekahkan, apapun bentuknya, bentuknya infak atau zakat atau jariyah, kita keluarkan dari tangan kita, maka kita merubah sesuatu yang kecil itu, yang tidak ada nilainya di hadapan Allah, merubah menjadi sesuatu yang sangat bernilai di hadapan Allah. Kemarin kan saya ceritakan itu, jadi zaman Rasulullah itu ada seorang perempuan menghadap. Walaupun cerita apa dereng ini? Sampai rotok lalian kok sing ngarane. Jadi ada seorang perempuan itu menghadap pada Rasulullah, jimpe, napa jimpe ini? Tangannya itu tidak bisa digerakkan sama kakinya. Kemudian sowan pada Rasulullah, kemudian matur, minta doa. Tidak mesti, jadi Rasulullah itu tidak mesti. Kadang orang minta doa langsung didongani. Kadang Rasulullah diminta doa itu tidak mau. Tidak mesti. Karena Rasulullah itu ngerti tentang apa yang dilakukan oleh orang itu. Bahkan ngerti apa yang akan terjadi pada orang itu. Itu Rasulullah. Itu Rasulullah. Jadi ono sahabat itu njaluk donga kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan aku kaya. Kemiskinan ini menjadikan aku sulit untuk ibadah. Apa kata Rasulullah? Kowe nek mlebu omah senajan omahmu kosong, uluk salam. Kemudian baca Fatihah, baca Al-Ikhlas, baca sholawat. Dibeli amalan. Tidak selang lama pemuda ini menjadi orang kaya. Ono sahabat sowan lagi pada Rasulullah, Ibnu Khatib Al-Ansori namanya. Melarat itu. Sampai nek mau sholat itu bajunya gentenan sama istrinya, saking melarat itu. Ya Rasulullah doakan aku kaya, karena dengan kemiskinanku aku merasa sulit untuk ibadah. Apa kata Rasulullah? Ya Ibnu Khatib, qalilun tu'addi syukrahu khairun min katsirin la tutikuhu.
Sedikit yang kamu pandai bersyukur lebih baik daripada banyak yang kamu nanti tidak akan kuat. Nanti tidak akan kuat. Jadi Rasulullah ngerti, kowe nek sugih iki malah gak apik. Kowe iki malah apik melarat. Loh, ini tidak sama rumusnya itu. Tidak ada yang sama karena Rasulullah ngerti. Jadi, apa selain Rasulullah ada yang ngerti? Ya banyak. Itu hadis itu nih. Rasulullah mengatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru bin nurillah, kata Rasulullah. Takutlah kalian pada firasahnya orang mukmin yang benar-benar ini. Para warasatul anbiya, pewaris para, karena mereka memandang dengan cahaya Allah. Kan begitu kan? Malah sing guyok niku ada orang itu sowan Rasulullah ya melarat meneh. Begitu minta doa, gak dikasih doa, gak dikasih amalan. Kowe rabi neh. Lho gitu ya. Loh, kula pun gak ada bojo. Iya gak apa-apa rabi neh. Itu nikah lagi tambah melarat. Sowan lagi. Jadi Rasulullah tiba yo nerima komplain, gitu ya. Tambah melarat Kanjeng Nabi. Nek ngono rabi neh. 3. Begitu nikah 3 tambah nemen melarat. Matur lagi pada Rasulullah, rabi neh. Baru nikah 4 kali menjadi kaya. Niki dari 3 kejadian yang serupa. Orang miskin minta doa Rasulullah supaya kaya. Dilalah jenengan maca hadis resepe sugih tibake rabi 4. Ayo lakonono. Melak kalungan umplung teman-temanan nggih. Karena tidak sama setiap orang itu. Dan yang ngerti obat ini adalah Rasulullah. Podo-podo sikile jarem itu obatnya tidak sama. Betul nggak? Lah, siapa yang bisa meramu obat ini? Ya Rasulullah. Rasulullah tidak ada. Siapa yang bisa meramu? Warasatul anbiya, para pewaris Nabi. Makanya berpeganglah kalian kepada para ulama. Jalisul ulama, senantiasalah kalian duduk dengan para ulama. Duduk itu maksudnya juga neng warkop, maksudnya ngaji, begitu nih. Nah, baik. Kita lanjutkan lagi. Jadi harta itu manakala kita simpan itu membahayakan kita sebenarnya. Ning manakala kita keluarkan itu menyelamatkan kita, kan begitu kan? Nah, sudah. Yang kedua, sedekah itu akan mengatakan kuntu harisi fal ansirtu harisika. Harta itu ketika kita sedekahkan dia mengatakan, dulu ketika aku menjadi harta yang kau simpan, engkau menjagaku. Sekarang ketika engkau keluarkan aku untuk kau sedekahkan, maka aku yang akan menjaga dirimu. Loh, coba. Jelas ini, sangat jelas lah. Makanya uang ini kadang menyimpan harta. Masya Allah. Sampai duit emas gak usah akeh-akeh. Sekilo ngono wae. Akeh napa mboten sekilo? Nek beras sekilo akeh apa titik? Padahal padha sekilone kan ngoten nggih. Sampeyan duwe emas sekilo, kok didekek omah, disimpen nang kotak, kotake dikunci. Kotake dekek lemari, lemarine dikunci. Lemarine nang jero kamar, kamare kunci. Kamare nang jero omah, omahe dikunci. Omahe dikei pager, pagere ngono sik ngingu asu. Sik ngono. Lho ngono kuwi diarani kedonyan ra gelem, aneh ora? Subhanallah. Itu. Begitu repot kita menjaga harta kita. Tapi begitu harta itu kita keluarkan, maka harta itu yang menjaga kita. Coba Rasulullah ini yang mengatakan, loh, kalau kita menjadi orang yang cerdas, kira-kira sampean kepingin menjadi penjaga atau kepingin dijaga? Sing temen. Kalau kita menjadi orang yang cerdas, kira-kira kita ingin menjadi penjaga atau orang yang dijaga? Loh, ngaten iki sampean dhewe lho sing muni tanggung jawab lho ya. Begitu kira-kira nggih. Jadi loh, pernah saya sampaikan kemarin nggih dalam hadis itu. Qala azza wa jalla, bahkan hadis qudsi itu, dawuh Gusti Allah. Hadis qudsi itu dawuh Gusti Allah ning redaksinya dari Rasulullah.
yang bukan termasuk Al-Qur'an. Qala azza wa jalla, "Ya ibna Adam, aghriq min kanzika indi, Wahai manusia, pindahkan simpananmu kepadaku, kata Allah. Wala kharaqa wala gharaqa wala syaraqa. Jangan sampai simpananmu itu menjadi terbakar. Jangan sampai simpananmu itu tenggelam. Jangan sampai simpananmu itu dicuri orang, dibujuki wong, diakali wong. Terusane hadis. Wa fiyaqahu ahwaja ma takunu ilaihi. Aku akan mengembalikan, kata Allah, ketika kalian membutuhkan. Jadi kalau kita punya simpanan, kata Allah, pindah neng nggonku. Ojo sampai simpenanmu iki kobong, tenggelam, dicolong wong, dibujuki wong. Simpenan neng nggonku. Mengko nek kowe butuh tak balekne. Pertanyaannya cuma satu, percaya apa ora disimpen Gusti? Cuman itu saja kok problem kita itu. Betul nggih? Kira-kira jenengan duit 200 juta ngono wae. Luwih percaya disimpen neng bank apa disimpen neng Gusti Allah? Ini keimanan, ini tauhid ini. Betul itu. Ini tauhid. Loh, Allah yang mengatakan kok, bukan saya. Aku akan mengembalikan kepadamu ketika kalian membutuhkan. Artinya, kira-kira Allah ngerti enggak dengan kebutuhan kita? Lah, ya wis. Ya tinggal satu tadi, percaya apa? Jadi sebenarnya problem kita, saudara-saudara kita muslim saat ini itu krisis keimanan sebenarnya. Ning nek diomongi ngono gak patek percaya, itu kan aneh nggih. Nah itu, ya pancen gak patek gelem ngaji ngono kuwi. Itu problem kita sebenarnya. Sudah. Jadi yang kedua, sedekah itu akan mengatakan, aku dulu kalian yang menjaga, tapi sekarang aku yang menjaga kalian. Dijogo karo sedekah, Masya Allah, luar biasa. Nah, dijogo berarti kan dadi juragan tenangan. Gitu? Lah nek sing jogo kan berarti satpangan begitu kurang lebih. Nah. Yang ketiga, sedekah itu akan mengatakan kuntu aduwan fa ahbabtani. Dulu ketika aku menjadi harta simpananmu, aku adalah sesuatu yang menjadi musuh Allah. Aduan, sesuatu yang dibenci oleh Allah. Fa ahbabtani, tetapi sekarang ketika kau sedekahkan, maka aku menjadi sesuatu yang dicintai oleh Allah. Lho, ngoten nggih. Manggane rezeki sing apik niku sakjane rezeki yang mengalir. Ning rata-rata kita mengatakan, kula niku sering hampir tiap hari ana wong iki nang omah iki. Wong nang omah iku biasane gak nggawa berita baik, berita jelek, tok sampe mbelau wenger kula. Kapanane nika bojone selingkuh. Mboten suwi kebulet utang. Wis pokoke sing elek-elek tok niki. Kok orang tahu tumon aku ana wong nang omah, alhamdulillah Pak Yai, proyek kula berhasil. Ora tahu. Nek sumpek tok mara nang kiai lho. Sudah. Harta yang disimpan itu menjadi musuh bagi Allah, tetapi ketika dikeluarkan dicintai oleh Allah. Jadi dalam hadis itu, qala azza wa jalla, hadis Rasulullah menyampaikan, jadi sesuatu yang paling dibenci oleh Allah itu adalah dunia. Mundu khalaqaha lam yandur ilaiha. Semenjak Allah menciptakan dunia itu, Allah tidak pernah sekalipun memandang kepadanya. Loh coba. Tidak pernah. Loh padahal kita dekek neng dunia. Bagaimana kita menyikapi ini? Ad-dunya, nah kita terjemah dulu, dunia itu apa sih? Ad-dunya ay ma la naf'a lil akhirah, sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Itu artinya dunia. Panjenengan tuku kalambi, niate digawe nutup aurat, maka bukan dunia. Panjenengan tuku kalambi kok gawe pantes-pantesan, maka disebut dunia dan itu dilaknati. Ad-dunya mal'unun
Wa mal'unatun ma fiha illa makana lillahi minha. Dunia itu dilaknati oleh Allah beserta semua isinya kecuali ditujukan untuk Allah. Panjenengan tuku sepeda motor niate digawe silaturahmi, digawe ngaji, gawe golek rezeki sangu ibadah, maka sepeda motor itu bukan disebut dunia karena manfaat untuk akhirat. Tapi nek terus niate api-apian sepeda motor, lah itu disebut, itu yang dilaknati oleh Allah. Kalau apa yang kita kerjakan itu sesuatu yang dilaknati oleh Allah, aduan, sesuatu yang dibenci oleh Allah, kita berdoa apapun yo angel. Angel diterima Gusti Allah. Ngoten nggih. Jadi bukan karena dungane gak mandi, bukan, ya karena perbuatan kita. Nggih, sudah. Ngoten nggih. Panjenengan kok tuku omah, aku tak tuku omah sing gedhe. Aku kepingin ono kegiatan pengajian di rumah saya. Maka rumah yang besar itu tidak disebut dunia. Tapi manakala mung digawe pamer tok, lah itu disebut dan itu dilaknati oleh Allah. Mung digawe ngenakno awak ngono tok, maka itu tidak bermanfaat untuk akhirat. Makanya kembali kepada niat. Hadis yang mutawatir, innamal a'malu binniyat. Satu-satunya hadis yang mutawatir cuman itu tok. Innamal a'malu binniyat. Liyane hadis niku ndak mutawatir. Mutawatir itu setiap tabaqah periwayatnya banyak. Rasulullah menyampaikan pada sahabat, ana wong 20 sahabat apal kabeh. Sahabat duwe murid jumlahe wong 20 umpamane apal kabeh. Muridé sahabat ana 10 umpamane apal kabeh. Setiap tingkatan itu hafal semua dan banyak. Itu namanya mutawatir. Cuman hadis ini saja yang mutawatir. Innamal a'malu, dan itu penting sekali. Betapa banyak pekerjaan yang kita lakukan kita tidak pernah berniat. Ayo jenengan nek esuk budal kerja niate apa? Kan enggak tahu niat. Terus pokoknya adu sarapan budal gitu nggih. Sehingga tidak ada nilainya di hadapan Allah. Hal kecil itu padahal menentukan. Nggih. Sihhatul amal bin niat, sahnya amal itu bergantung dari niat. Sudah. Yang keempat, kuntu faniyatan fa abqaitani. Dulu aku adalah sesuatu yang rusak, fana. Sekarang aku adalah sesuatu yang kekal. Harta apapun yang kita simpan itu fana, pasti rusak. Sama nyimpen apa wae lah, mesti rusak. Nyimpen duit ya bakal rusak, ruputo rusak gak kanggo, tidak. Wis gak laku gitu. Nah, panjenengan nyimpen sepeda motor, iya mesti bakal rusak. Nyimpen omah mesti bakal rusak. Kok ngono, nyimpen bojo ae rusak kok. Mungkin tambah tua mulai onder dile rusak kan begitu kan? Nah, apapun fana. Namun ketika kita keluarkan, kita sedekahkan, fa'abqaitani, maka apa yang kita sedekahkan itu menjadi sesuatu yang kekal. Nilainya selamanya tetap ada. Yang akan mendukung kita ketika kita di akhirat. Itu sedekah itu tadi. Duh, wow, kalau cerita tentang perempuan yang menghadap Rasulullah, nah, saya lanjutkan itu. Jadi dalam keadaan jimpi, minta doa pada Rasulullah. Rasulullah tidak langsung ndongani, ditanya, kok iso ngene piye ceritane? Perempuan ini mengatakan, kula mantun ngimpi ya Rasulullah. Ngimpi petuk ibu kula. Ibu kula niku bapak ibu saya sudah meninggal. Saya bermimpi ibu saya itu di neraka. Saya tanya ibu saya, di mana bapak? Bapakmu nang surga. Lu kok gak padha? Wong panjenengan ini perempuan sing sholihah, taat pada suami, ahli ibadah. Kok iso mlebu neraka? Bapakmu iki sakliyane ahli ibadah, bapakmu iki wong sing loman, ahli sedekah. Sedangkan aku selama hidupku hanya pernah sedekah 2 kali. Jadi ketika di neraka itu dijumpai ibunya, tangan kanan membawa sehelai kain, tangan kiri membawa sekerat daging. Ketika api neraka itu menyambar,
Maka dikibas-kibasi dengan dua untuk menolak api neraka itu. Selama hidupnya hanya 2 kali sedekah itu. Yo genine neraka ndak sampai membakar dia, tapi tetap neng neraka. Kira-kira yo nemen panas ya, walaupun tidak terbakar api neraka. Suaminya ahli ibadah, ahli sedekah, istrinya ahli ibadah, taat pada suami tapi medit loh. Ternyata berbeda. Kemudian dalam mimpinya anak ini tadi mencari bapaknya di surga. Merebut air dari tangan bapaknya untuk diberikan pada ibunya. Ketika dibawa ke neraka untuk diberikan pada ibunya ada suara. Itu tidak boleh kau lakukan. Maka ketika bangun tangan sikile jimpe, tidak bisa bergerak. Maka Rasulullah meletakkan tongkatnya di tangan perempuan itu. Seraya berdoa, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Dan diberi kesembuhan itu. Wis, saiki kowe akeh-akeh sedekah. Niatkan untuk ibumu. Mudah-mudahan ibumu mendapatkan pertolongan dari Allah. Coba. Ini seorang perempuan yang ahli ibadah, yang taat pada suami. Hanya karena sedekah saja bermasalah. Ini ono hadis begini. Sok neng swarga iku. Halaman surga, gerbang surga iku ana tulisane. Wedhe tulisane. Wong medhit dilarang masuk. Ngene basa Jawane ngono nggih. Bahasa Arabe kan kangelan. Al jannatu darul asqiya wan naru darul bukhala. Ngoten, itu hadis itu. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang dermawan. Neraka itu disediakan bagi orang-orang yang petinju. Gemai kan begitu kan? Lah ya betul. Maka kita jangan sampai menjadi orang seperti ini. Sesulit apapun sudah sedekah. Duit titik sedekah. Kemarin saya terangkan nih. Jadi jangan merasa malu ketika kita bersedekah dengan sesuatu yang sedikit itu. Justru nilainya besar di hadapan Allah. Duitnya akeh kok sedekah, sapa sing ra iso? Kabeh wong iso. Betul kan? Tanggal selawi, biasanya bayarannya tanggal 5. Tanggal selawi kok karek 50.000, gelem sedekah 10.000, itu super istimewa. Betul gak? Nah, jangan malu. Jangan malu. Jadi bukan nilai rupiahnya yang dipandang Allah. Tapi tingkat kesulitannya itu yang dipandang oleh Allah. Yang kelima, sedekah itu akan mengatakan, kuntu qalilatun fakasartani. Aku dulu adalah sesuatu yang sangat sedikit. Tetapi ketika kau sedekahkan, aku menjadi sesuatu yang sangat banyak. Loh, nggih. Jadi perdagangan apa yang paling menguntungkan? Sajane perdagangan dengan Allah. Tapi ya siji dijoli 10 minimal. Betul kan? Iso 100, iso 700, iso 1000. Betul itu? Jadi dengan sedekah 1 rupiah, Allah akan mengganti 10 rupiah. Lah nek 10.000 diganti 100.000. Itu kepada fakir miskin itu. Sedekah pada fakir miskin. Sedekah kepada kerabat yang membutuhkan, butuh tenanan, kerabat. Itu 1 diganti 100 sampai 700, lebih banyak. Sedekah kepada orang-orang yang tolabul ilmi, kata jenengan ini, 1 diganti 1000. Karena derajat orang-orang pencari ilmu. Masih sing ngaji niku konglomerat, nggih. Panjenengan sedekah. Betul. Itu gantinya 1000 kali lipat. 1000 kali lipat. Kenapa? Karena majelis ilmu itu di hadapan Allah adalah yang terbaik. Lho, ngoten nggih? Lho, luar biasa. Nggih. Bayangke, jenengan sedekah 1000 nek diijoli 10.000 kali piro wis? 1 juta. Sampean bakul rokok, kulak 20.000 dodole piro-piro? 20.000, berapa persen? Loh, iki tikel. Tidak ada perdagangan yang paling menguntungkan kecuali kepada Allah. Gitu. Makanya Rasulullah itu bukan orang miskin sebenarnya, bukan. Ketika Rasulullah itu mendapatkan ghanimah, semua ghanimah itu haknya Rasulullah.
Ghanimah itu harta rampasan perang. Ja'a Ubaidah. Datanglah sahabat Abu Ubaidah pada Rasulullah. Dan dia membawa ghanimah karena habis perang. Banyak sekali. Ratusan ekor kuda, onta, senjata, uang dan lain sebagainya. Uang dan lain sebagainya. Banyak sekali diberikan pada Rasulullah. Karena yang berhak itu Rasulullah. Ngoten niku Sayyidah Fatimah putri Rasulullah itu matur pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kula niki mbok diparingi khimar keledai satu mawon. Kok gaya apa, Nduk? Saya setiap hari itu nggiling gandum. Jadi waktu ditumpuk sing dhuwure diputer pakai kayu itu nggih didorong. Itu sing nyurung Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah. Nggiling gandum sendiri. Kula niki kesel Kanjeng Nabi, mbok kula diparingi seekor keledai supaya bisa ditarik untuk giling gandum. Oh iya, ndi gilinganmu gandum ndi? Rasulullah tidak mengatakan menolak. Coba ini, tidak mengatakan menolak. Ndi gilinganmu gandum? Mriko Kanjeng Nabi. Maka dipegang itu, batu untuk giling gandum dipegang oleh Rasulullah. Seketika itu batunya berbicara. Watune ngomong. Aku sangat bersyukur kepada Allah. Karena dipegang oleh orang yang solihah. Orang yang taat kepada Allah. Orang yang taat pada suaminya. Maka aku berharap aku akan masuk surga. Karena dipegang oleh orang yang solihah. Langsung Sayyidah Fatimah matur. Pun Kanjeng Nabi gak ada keledai-keledayan rapopo. Coba bayangkan. Itu akhlak Rasulullah. Jadi tidak serta mengatakan tidak. Enggak. Itulah akhlak Rasul. Padahal harta yang begitu banyak. Wes akhirnya begitu harta diterima oleh Rasulullah. Sesuk jamaah subuh. Masjid Madinah itu tidak kamut. Kebuk sampai latar-latar. Kebuk sampai latar-latar. Karena semua orang Madinah tahu. Rasulullah itu kalau mendapatkan harta besok habis subuh. Itu dibagikan kepada orang. Langsung wong-wong padha jamaah kabeh. Jadi mulai zaman Rasulullah nek ana urusan dum-duman kok sampai gak emot iku sudah ada. Jadi saiki kok ana BLT sampai gak kamot itu pancen ana sejarahe. Begitu nggih. Ana sejarah. Dibagi itu oleh Rasulullah. Begitu habis ana wong teko mlayu-mlayu. Ya Rasulullah kula dereng keduman. Kula niki pun 2 dina dereng maem. Keluargaku dereng maem. Kosik. Kowe mara ning warung ya. Ana njaluk omongan. Ngomong aku sing nyaur. Ini Rasulullah. Ini Rasulullah. Sibuk mengeluarkan sementara kula jenengan sibuk ya Allah, Masya Allah. Karena Rasulullah begitu yakin dengan janji Allah. Pol-polan yakin dengan janji Allah. Kalau jenengan kan gak patek yakin. Aku gak ngomong gak yakin, gak patek yakin karo janjine Gusti. Jadi Rasulullah itu bukan orang yang miskin, enggak sebenarnya. Bukan. Malah niki sunnah Rasul yang paling gak payu nih. Rasulullah itu nek berdoa, Allahumma ahyini miskinan. Sunnah Rasul ini. Sampai nglakoni sunnah sing niki. Belas. Wong kula teng pondok niku kiai kula nek subuh karo maghrib habis salat doanya ini. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Kula teng pondok, kula wis gedhe wis mulang nggih. Ngamini tok niku wegah. Pokoke nek waya donga iku kula mudhun tangane. Aja-aja pas wayah mandi-mandine donga. Saya khawatir begitu. Ya Allah, atine iku enggak betul-betul bersandar kepada Allah. Ngoten nggih. Mangkane kula jenengan iki aja sok ya apa nggih. Ini sunnah Rasul Pak, ini jangan begitu. Jangan nggih. Karena kita melakukan sunnah Rasul itu sik pilih-pilih. Rabi papat ngomongnya sunnah Rasul. Sing enak-enak baru ngomong sunnah. Padahal di balik itu mengikuti nafsu kita. Betul enggak? Tapi wayang donga Allahumma ahyini miskinan, etok-etok gak roh hadis iku. Lah itu kan tebang pilih namanya, kan ngoten nggih. Nah, begitu, sudahlah. Ping rapi-rabi yo ngono, ora usah ngomong sunnah Rasul.
Jadi arek Surabaya kemoncolen Cak, gitu jadi arek Surabaya. Sudah. Hadis nomor 10. Qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tawi sedekah iku turaddul bala, nulak apa sedekah al balaa ing bala. Wa tutawilul umura, lan dawaki apa sedekah al umura ing umur. Sedekah itu tidak hanya menolak bala, tapi juga memanjangkan usia. Ya Allah, usia panjang itu piye to? Usia panjang itu dianggap panjang itu manakala kualitas. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu gelarnya Al-Hujjah. Gelarnya Al-Hujjah. Wah, jarang. Ulama bergelar Al-Hujjah itu jarang. Penulis kitab ini, Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti, itu gelarnya Sultanul Arifin. Panjenengan harus memperbanyak literatur siapa tokoh-tokoh besar supaya tahu. Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti, penulis kitab ini, itu gelarnya Sultanul Arifin, rajanya orang makrifat, rajanya orang berilmu. Beliau Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti ini hafal lebih dari 200.000 hadis. Lebih dari 200.000 hadis. Karya tulisnya lebih dari 500 judul kitab. Ulama sak dunya mulai zaman dulu sampai hari ini menghabiskan mempelajari kitab karya beliau, tidak ada yang mampu. Saking akeh. Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Loh coba. Itu hafal 200.000 hadis. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, itu hafal 1.500.000 hadis. Jangan bayangin, 1,5 juta hadis. Imam Bukhari itu menulis dalam kitab Sahih Bukhari cuman 11.000 hadis. Imam Muslim menulis dalam kitab Sahih Muslimnya cuman 8.000. Coba bayangkan. Imam Ghazali mendapatkan gelar Al-Hujjah itu artinya hafal sebagian besar hadis. Nah, Imam Abu Hanifah hafal 1.500.000. Imam Ghazali hafal sebagian besar. Menurut jenengan kira-kira sing dihafal ki pira? Loh coba, ulama-ulama itu mereka sibuk menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, memperdalam ilmu agama. Sementara kula jenengan ngoten nggih. Lah, ini perbedaannya jauh sekali, nggih. Mangkane kadang kita itu minta surga kepada Allah ya kudune rada isin lah. Kudune rada isin kan gitu nggih. Lah gak patek cocok kok. Dengan perbuatan kita itu gak patek cocok nggih. Jadi doa yang paling pantas kita ucapkan kepada Allah itu ya minta ampun itu. Gitu? Minta ampun, minta petunjuk supaya diberikan jadi orang yang semangat untuk ibadah, menjadi orang yang betul-betul paham tentang ilmu agama. Oke. Lho nek teng pondok niku lari-lari napa sanawiyah. Sanawiyah itu SMP nggih. Kelas 1 SMP itu sama guru-guru, mboten kiai, guru-guru kan masih ditangani guru-guru kalau sanawiyah itu nggih. Itu disuruh menghafalkan 40 hadis. Minimal 40 hadis. Kitab ini berisi 400 hadis. Kitab ini yang kita pelajari. 400 hadis. Tetapi saya menerangkannya, setiap satu hadis itu didukung dengan banyak hadis dan banyak ayat. Jadi sebenarnya banyak. Korelasinya sangat banyak. Pun sedekah itu adalah menolak balak dan memanjangkan umur. Imam Ghazali itu umurnya cuma 50, enggak sampai 60, 55. Cuman segitu. Enggak sampai 60. Tetapi sampai hari ini orang masih mengenal Imam Ghazali. Orang masih mempelajari karya-karya Imam. Itu artinya usia yang panjang. Kan ono wong mati malah gak ono wong kelingan, enten nggih? Heeh, tanggane gak kelingan. Takoni, sapa tanggamu sing mati? Sapa ya? Selali ya, San. Artinya tidak ada yang perlu dikenang, begitu kan? Lah, jadi usia panjang itu terkadang bukan jumlah umurnya yang panjang, tetapi nilai umurnya yang panjang. Betul nggih? Ana wong itu sampai hari ini masih dibahas.
kebaikannya. Ini terutama Rasulullah. Nah, Rasulullah tidak usah dibahas, itu pasti. Sampai hari ini kita masih membahas. Berarti umurnya amat sangat panjang. Tetapi ada juga orang yang diberi usia yang sangat panjang. Sangat panjang. Di antara para nabi yang masih hidup kan Nabi Isa, gitu. Nah, masih hidup. Ada pula Nabi Khidir yang masih hidup. Zaman sahabat, Rasulullah sudah meninggal ini. Jadi, ketika Khalifah Umar bin Khattab itu terjadi peperangan dengan orang-orang kafir. Umar bin Khattab itu ngirim pasukan perang, itu untuk pergi berperang melawan orang-orang kafir. Sampai di perjalanan rombongan pasukan ini istirahat di tempat daerah namanya Dzulqadisiyah. Nama tempat itu. Istirahat di situ untuk melakukan sholat duhur. Adzan. Tengah-tengah adzan ono swara menjawab adzan yang sangat keras suaranya. Sangat keras. Pasukan muslim itu kaget. Iki suara sapa iki? Kok ono swara gak ono rupa. Begitu selesai adzan, maka Yarnab bin Yartamila, komandan pasukan perang itu kemudian berteriak, iki sapa sing jawab adzan? Golongan malaikat, golongan jin apa golongan manungsa? Gitu. Berteriak seperti itu. Maka dari gunung Dzulqadisiyah itu, gunung ini sigar dadi loro. Keluar dari dalam gunung itu berjalan seseorang. Ditakoni kalih Yarnab, "Man anta? Kowe iki sapa?" Maka orang ini mengatakan, "Aku adalah umatnya Nabi Isa, Harawiyun. Aku ini pengikut Nabi Isa yang diperintahkan oleh Nabi Isa untuk menunggu kedatangan Nabi." Loh, jadi ono wong sing umure panjang itu ada, tapi oleh Allah dirahasiakan. Ngoten nggih? Dan itu termasuk keistimewaan yang diberikan Allah. Usianya memang diberi panjang. Ning ana wong iki usianya diparingi panjang tetapi penuh dengan kemaksiatan. Ada. Nabi Musa 900 tahun, kan begitu kan? Hampir 1000 tahun. Usianya panjang sekali. Ada orang diberi usia panjang tapi dipenuhi dengan kemaksiatan. Ada, dan itu tidak ada kebaikan daripadanya. Ngerti nggih? Pun. Sedekah itu menolak balak serta memanjangkan usia. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Wahai orang-orang yang beriman, gunakanlah hartamu min thayyibati ma kasabtum, yang terbaik dari apa yang kalian usahakan. Gunakan untuk sedekah. Gunakan untuk sedekah. Yang terbaik dari apa yang kalian usahakan, artinya tidak hanya halal, tapi thayyiban. Sedekah teko barang sing haram ya ora iso no. Bar korupsi 1 M, wis gawe tolak balak ben gak kecekel, tak sedekahne 200 juta. Ya ora, ya tambah cepet kecekel. Nggih, hadis itu la yaqbalullahu sholatan bila wudu'in wala shadaqatan minal haram. Allah tidak menerima salat tanpa adanya wudu, pasti. Wala shadaqatan minal harami, dan Allah tidak menerima sedekah dari sesuatu yang haram. Bahkan asra 'alal uqubah, sedekah dari sesuatu yang haram itu mempercepat datangnya siksa Allah. Ini hati-hati di situ, hati-hati. Sedekah dari sesuatu yang haram itu betul-betul dibenci oleh Allah. Lah yo napa Pak sakniki golek barang aja golek sing halal, golek sing haram wae. Ya wong ra tau ngaji mesti muni ngono iki. Ana hadis. Rasulullah menyampaikan, "Idza ghadaballahu ala ahadin razaqahu malan haraman." Ketika Allah murka dengan seseorang, maka Allah akan memberikan kepadanya rizki yang haram. Jelas nih? Jadi kalau kita oleh Allah itu ditempatkan pada satu tempat mencari sesuatu yang halal itu kok gak iso, itu artinya Allah murka kepada kita. Tidak sulit mencari rezeki yang halal itu, tidak sulit. Ayo coba jangan
Kita hitung. Panganan sing haram, coba napa? Makanan yang haram, coba napa? Anjing. Babi, napa melih? Wis kangelan to jenengan? Panganan sing halal, ayo. Ayam, bebek, mentok. Sing bangsa unggas nggih. Burung. Bangsa iwak, bandeng. Lho, akeh pundi? Nah, minuman sing haram, ayo coba sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du, ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi al-kiram, ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin jami'il malaikatil muqarrabin sadatina sufiyatil muhaqqiqin susan ila sultanil awliya asy-syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani wa sairil awliya illah wal awliya tis'ah ummahatina abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masayyikhina wa sadidina wa mu'allimina ذوي الحقوق الواجبات علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا خصوصا إلى من فتح هذه القرية خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين بن كمال الدين السيوطي رضي الله عنهم سيقول الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين